Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi an-nur alladhi lin-nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bermajlis, bersilaturahmi dan beriktikaf di dalam masjid ini. Mari sama-sama kita perbaharui niat iktikaf kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf di dalam masjid ini sunnat karena Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita teruskan pembacaan kitab Al-Mawa'idul Nuskuriyah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Masih dalam cakupan hadis yang ke-40, hadis yang terakhir daripada kitab yang kita baca ini. Syekh Muslim Al-Abadani berkata, datang kepada kami Saleh Al-Muri, Abdul Wahid bin Zaid, Utbah Al-Ghulam dan Salamah Al-Aswad. Lalu mereka pergi ke pantai. Pada suatu malam kusiapkan makanan dan kuundang mereka untuk datang. Ketika mereka datang, kuletakkan makanan di hadapan mereka. Tiba-tiba terdengar suara keras dari tepi pantai, celakalah kalian, makanan dan kelezatan telah melalaikan kalian dari tempat yang kekal, yakni akhirat. Keduanya tidak berguna. Lalu berteriaklah Utbah. Kemudian ia pingsan dan menangislah orang-orang. Lalu kami angkat makanan itu dan kami tidak jadi makan sesuap pun. Syekh Muslim Al-Abadani ini berkata, datang bertamu oleh Saleh Al-Muri, Abdul Wahid bin Zaid dan Utbah Al-Ghulam dan Salamah Al-Aswad. Setelah datang, lalu mereka ini pergi ke pantai. Nah, jadi kita namanya rekreasi, tamasya, wisata di pantai. Nah, pada suatu malam kusiapkan makanan dan kuundang mereka untuk datang. Jadi mereka berempat ini kuundang, ujar Syekh Muslim, untuk datang ke tempatku dan menikmati hidangan yang kusiapkan. Ketika mereka datang, lalu kuletakkan makanan di hadapan mereka. Nah, imbah datang duduk, lalu ujar Syekh Al-Muslim ini, beliau mengatakan kusurungi mereka itu makanan.
Ketika hendak makan, tiba-tiba terdengar suara keras dari tepi pantai. Lalu ada suara yang keras mengatakan di tepi pantai itu, celakalah kalian, makanan dan kelezatan telah melalaikan kalian dari tempat yang kekal. Makan dan kelezatan telah melalaikan kalian dari tempat yang kekal, yaitu akhirat. Waktu hendak makanan, hendak menyuap makanan, terdengar suara, celakalah buhan ikam berataan ini. Makanan dan kelezatan melalaikan kalian daripada tempat yang kekal, artinya melalaikan daripada akhirat. Nya orang dekat lawan Allah Ta'ala itu sedikit banyaknya bila ada berbuat hal-hal yang di luar daripada batas orang mulia tersebut, nah maka akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita nenek makan di mana kah? Ya, kadang-kadang memadahkan, kadang-kadang mengucapi, kadang-kadang apa-apain. Tapi kalau orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka ingin menikmati, ingin bersenang-senang tadi itu di tepi pantai, ya kan? Ingin bersenang-senang di tepi pantai, lalu makan makanan yang lezat, itu langsung dapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suara yang mengatakan bahwa makanan dan kelezatan itu telah melalaikan kalian dari tempat yang kekal, yaitu akhirat. Nah, ini sebagai pemikiran lawan kita, renungan lawan kita juga. Jangan sampai kelezatan dan kenikmatan dunia ini melalaikan lawan kita. Makanan yang nyaman, kenikmatan dan kelezatannya dunia, jangan sampai melalaikan kita daripada akhirat. Makanya bila kita melihat sesuatu yang mengherankan lawan kita, yang mentakjubkan bagi kita di dunia ini, jangan sampai kada ingat lawan akhirat. Bila kita melihat sesuatu yang sangat takjub lawan kita di dunia ini, dan apa yang kita membuat kita heran, banalnya rumah ya bagusnya kendaraan nang apa nang mengherankan kita daripada dunia ini, daripada nang kita tadi itu merasa takjub. Jangan kada ingat lawan akhirat. Diajarkan oleh baginda Nabi, bila kita melihat sesuatu maka itu jangan kada ingat kita mengatakan Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ingat akhirat itu artinya bila menyantap makanan yang nyaman, nyamannya makanan yang ini, jangan hanya sebatas kelezatannya itu, tapi harus ingat dengan akhirat. Nyaman makanan yang kita nyaman di dunia ini, nah kita makan di dunia ini nyaman luar biasa. Nah ingatkan, ini hanya sebagiannya aja. Di akhirat lebih besar lagi, lebih banyak lagi, lebih nikmat lagi daripada makanan ini. Akhirnya kita dapat tuh rajin beribadah. Mungkin kita hanya sebatas menikmati kenikmatan dunia itu, tapi kita kada ingat lawan akhirat. Nah kadang kita menjadi lalai daripada beribadah. Jadi menikmati nikmat dunia tuh malah kita tambah senang dengan akhirat. Kenapa? Karena dunia ini
hanya sebagian aja yang Allah sediakan, sedangkan di akhirat itu lebih banyak lagi. Kayak itu kalau riwayatnya tuh, surga itu 99 rahmat Allah yang Allah tahan di surga, hanya satu rahmat yang Allah bagikan di dunia ini. Sisanya masih 99. Nang satu dibagi sealaman dunia ini, itu nikmat dunia. Ini nikmat akhirat 99 lagi daripada yang kita nikmati saat ini. Makanya bila kita makan, menikmati kenikmatan itu jangan kada ingat lawan akhirat. Nah, istilahnya dunia ini hanya testernya akhirat. Oh, tester. Napa tester kan? Bila kita ke toko hendak menukar makanan, khususnya ke oleh-oleh, datang ya ke toko oleh-oleh itu disediakannya macam-macam tester yang ada dijual oleh mereka. Kita ke toko oleh-oleh, nang dijualnya di situ misalnya amplang, kacang, macam segala macam, pokoknya dijual di situ. Itu ada tuh di antara toko itu menyediakan testernya. Apa testernya nih? Nang mencoba nih, nang mencoba. Nah, cobain. Oh nyaman pang nang ini. Nah, ini pang. Oh nyaman pang nang ini. Nah ini tester aja dunia nih. Jangan tambahkan di tester begini. Ini nyaman, di akhirat tambah nyaman lagi. Hanya satu rahmat yang Allah sediakan di dunia ini, sedangkan 99 rahmat lainnya Allah simpan di dalam surga. Jadi bila kita ingat nyaman tenang, jangan kita merasa oh nyamannya lalu kada ingat lawan akhirat. Sehingga apa tuh? Sehingga nang dicarinya tuh kenikmatan dunia aja. Nah, ini misalnya makan, nyamannya makan hundang galah. Ya lah kada galahnya tuh dimakan, kada hundangnya. Nah, nyaman. Amun sabatas nyamannya aja, ya kan? Kada ingat lawan akhirat. Nah lalu tuh kainan begawi, berhimat, sakira apa? Kawa ulang makan undang galah ini. Jadi kenapa? Tambah cinta lawan dunia bila hanya merasakan nikmat dunia itu sebatas nikmatnya aja, kada ingat lawan akhirat. Lalu kainan hantak begawi, berhimat, sakira dapat duit, sakira apa pulang? Kawa pulang makan undang lang nyaman tadi. Nah begawi pulang, berhimat pulang mencari dunia. Tak nikmati nang nyaman ini kena pulang, begawi berhimat pulang. Sakira kawa pulang menikmati nang itu. Itu orang kada ingat akhirat. Tapi mun orang ingat akhirat, bila makan nikmatnya nang kayak ini hanya sebagian aja. Bagaimana nikmatnya di dalam surga? Nah lalu tak bayang lawannya dengan akhirat tadi, sehingga beramal ibadah cangkal ya. Karena apa? Ingat akhirat tadi. Maka ini pang nikmat dunia, ini pang nikmat dunia yang sedikit nana Allah sediakannya. Apalagi mau nikmat akhirat, baginya tambah nyaman lagi. Ayo maulah kada rajin beribadah. Nah jadi itu bila orang ini ingat hanya sebatas nikmat dunia aja, kada ingat lawan akhiratnya, maka tambah cangkal begawi dunia. Tapi bila orang ini menikmati nikmat dunia dan ingat dengan akhirat, maka ia tambah rajin beribadah. Karena dunia tadi tester aja tuh, percobaan aja. Bila kita merasa nyaman, ya kan? Merasa nyaman berarti nang ada tuh lebih nyaman lagi. Nang di surga tuh lebih nyaman lagi.
Nah, sehingga bila kita menikmati nikmat dunia ini, jangan kada ingat akhirat. Jadi kebanyakan orang tertipu dengan kehidupan dunia, lalai terhadap kehidupan akhirat, karena ia hanya sebatas menikmati dan merasakan nikmat dunia itu, kada ingat dengan kenikmatan di negeri akhirat. Makanya tuh bila kita melihat sesuatu yang mengherankan kita tuh, jangan kada ingat lawan akhirat. Bagus rumah orang, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, kada ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Melihat mobil orang harap mewah, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Sehingga nanti tujuannya akhirat. Amun melihat sebatas tadi itu kehebatan dan harapan kecanggihan daripada dunia ini, lalu itu nang hendak dikejarnya. Ada ingat lawan akhirat. Melihat nama bagusnya mobil orang yang mewahnya, aku hendak juga nangka itu. Nah, lalu begawi tumbang-tumbali, mencari sekira kawan nangka itu juga. Maulah kada cinta lawan dunia. Tapi pun sudah melihat, nang itu membaca Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Nah, maka orang itu biasa aja. Aku kayak mudahan mendapatkan lebih hebat daripada itu di negeri akhirat, tapi kaina aja. Nah, lalu di situnya ada kemauan untuk beramal ibadah. Jadi jangan sampai kita tuh lalai, apapun yang kita nikmati di dunia ini hanya sebagai percobaan saja. Jangan kita tertipu dengan percobaan ini. Kalau tester tadi kan ini nyaman, maka rasanya kurang lebih lawan yang ada itu di dunia. Tapi kalau akhirat ini nyaman, ini 99 kali lipat lebih nyaman lagi daripada yang kita nikmati di dunia ini. Nah, itu akhirat. Jadi kenikmatannya itu sangat luar biasa. Apapun yang diberikan nikmat oleh Allah, jangan kita lalai daripada negeri akhirat. Jangan kita lalai daripada kematian. Nah, kita nikmati ini satu mat aja di dunia ini, kada belawas-lawas. Tapi kadang yang paling lama itu di alam kubur, dan bahkan selama-lamanya di negeri akhirat. Jadi pun kita merasani nyaman-nyaman di dunia ini, tambah cinta lawan akhirat, bukan malah tambah cinta terhadap dunia. Bila orang yang merasani nikmat dunia lalu tambah cinta lawan dunia, itu tertipu ngarannya. Tapi kalau orang yang menikmati nikmat dunia lalu cinta terhadap akhirat, nah ini orang yang beruntung. Tinggal kitanya aja lagi menyatir hati kita nih, mengatakan bila nikmat ini dunia ini pang sebatas kayak pang kenikmatannya. Bahkan dia untuk sebatas kenikmatan dunia tuh hanya sampai sini aja, ya kan? Bila tuntung di sini habis sudah ke dalam parut pintunya. Tinggal ngalihnya aja lagi, ya kan? Oh, makanan dan kenikmatan dunia itu yang kita rasakan sampai sini aja. Bila sudah masuk sampai ke dalam parutnya, tinggal ngalihnya aja lagi. Lain lawan di akhirat. Kalau di akhirat itu makan nyaman, makan pula itu tambah nyaman lagi. Kada mendulang. Amun di dunia ini makan sedikit nyaman, tambah hija pulang kada lagi nyaman badan, bakurang nyamannya. Tambah hija banyak lagi, nah tambah menjeluak jadinya. Sate kambing itu nyaman amun 10 nyaman, atau 5 buting nyaman, handakannya lagi habis, ada lagi aja nyamannya sate kambing ini nyaman gitu. Tapi sudah sate kambing itu 50 cocok, ayo menjeluak mana nyaman lagi sate kambing. Lingu aku sudah nak lingu. Kenapa? Karena yaitu nikmat dunia. Tapi kalau di akhirat semakin dinikmati semakin nyaman.
Kalau di dunia sampai sini, bila habis masuk sini ngalihnya aja lagi. Kalau di dunia, kalau di akhirat Pak, nah bila sampai sini kada pacang memikirkan membuang lagi. Di akhirat, ayo makan tuh kada ada lagi pacang membuang, itu nang nyaman. Mun makan masih pacang membuang lagi, nah tuh ngalih. Di dunia kita sebanyak-banyak kita makan, maka akhirnya kada pacang membuang. Kalau di akhirat sebanyak apapun tuh hendak dimakan, sebanyak apapun nah hendak dinikmati, kada ada hendak membuang lagi. Kenapa? Karena nang dimakan tuh jadi paluh. Paluhnya pula berbau harum seperti minyak kasturi bau harumnya. Itu kehidupan akhirat, itu kenikmatan akhirat. Kita nikmati kenikmatan akhirat tadi kan, sebanyak-banyaknya kita nikmati. Kada pajang harapan hendak membuang lagi. Kemana nih pajang membuangnya? Kada ada lagi. Makanan kita makan itu jadi paluh. Nah maka pulang paluhnya berbau harum. Coba kan di dunia ini, nah makan bepaluhan, cium je paluhnya, ya kan? Bau masam tuh Pak. Nah itu di dunia. Bahkan pula imbahnya makan di dunia ini. Nah pada lagi pacang memikirkan membuang aja lagi. Sampai sini aja. Nah jadi nang batas sini aja. Nah jangan tapi kita jangan tapi kita perhatikan benar. Sampai sini aja batasnya. Ini nang kita kejar, ini nang kita sampai kita tinggal ibadah misalnya untuk menikmati, nang kita nikmati itu hanya sebatas sampai sini aja. Beribadah tak tinggal, beramal tak tinggal, turunan tak tinggal, amal untuk ilmu tak tinggal, sembahyang berjamaah tak tinggal. Nah itu tak tipu naranya kita hidup. Nah nyata itu kita bilanya menikmati nikmat dunia, ingat akhirat. Nah itu orang nang bujur-bujur kan. Nang orang memikirkan bahwa tempat yang sebujurnya yang kekal abadi itu di negeri akhirat. Jadi di dunia ini tesnya aja, hanya dites saja, tes percobaan aja. Bila merasa nyaman ini, nah ingat akhirat. Lalu ingat karena bagawi ibadah akhirat, bukan malah bagawi dunia. Jadi tiba-tiba terdengar suara keras dari tepi pantai, celakalah kalian. Makanan dan kelezatan telah melalaikan kalian dari tempat yang kekal yakni akhirat. Keduanya tidak berguna. Makanan dan kelezatan tadi itu tidak berguna. Lalu berteriaklah Utbah. Nah Utbah ini mendengar suara tadi takuriah. Kemudian ia pingsan dan menangislah orang-orang. Lalu kawan-kawan yang lain itu pun umpat menangis. Karena Utbah dipingsan tadi. Lalu kami angkat makanan itu dan kami tidak jadi makan sesuap pun. Kada jadi makan. Kenapa? Karena keadaannya sudah kada mendukung lagi. Utbah ini pingsan. Kurang abut dan nah makanan ditarik pulang. Seikung-ikung kada makan lagi. Karena apa? Karena mendengar suara nang mengatakan celakalah kalian. Tadi kalian berledat-ledat, bernikmat-nikmat dengan apa tuh? Dengan kelezatan hingga melalaikan daripada negeri yang kekal. Nah, ini yang kita ambil kisah di sini bahwa kita jangan terlalaikan dengan kelezatan dan kenikmatan dunia. Jangan kita terlalaikan, jangan kita mengasiakan hendak bernikmat-nikmat di dunia ini. Karena dunia ini kada ada nikmatnya. Dunia ini kada ada nikmatnya. Ayo cari aja nikmat dunia itu nang mana? Ada tak? Mun ada juga ya sebatas sampai di sini aja. Kada ada nikmatnya. Jadi mun hendak kita menikmati nang sebujur-bujurannya nikmat tuh kayaknya di negeri akhirat. Nah di dunia nih Pak, kita berusaha dahulu.
Kita begawi dahulu, begawi apa? Begawi akhirat. Nah, karena di akhirat kita hanya menikmatinya. Mun di sini kita bersenang-senang, mun di sini kita bernyaman-nyaman, maka di akhirat pacang sakit. Nah, mana kita pilih, terserah kita aja. Sakit di dunia ini kada lawas. Mun di akhirat kena pacang lawas sehari di dunia ini, ya kan? Sehari di akhirat itu sama 1000 hari di dunia ini. Nah, berapa tahun nang itu? Sehari di akhirat itu sama 1000 tahun di dunia. Ayo, kita hidup berapa ada di dunia ini? Sawangka 1000 tahun kada sampai. Kita 100 tahun ada kan 10%-nya daripada akhirat kan? Kan sehari di akhirat sama 1000 tahun di dunia. Ya betul? Amunnya 1000 tahun di dunia, kita hidup misalnya 100 tahun, berarti kan kita tuh 10%. Adakah kita hidup 10%-nya di dunia ini daripada hari akhirat? Kada sampai sehari kita hidup di dunia ini mau dihitung hari akhirat. Walaupun berumur 100 tahun tadi ya kada sampai sehari. Nah, berarti singkat banget hidup kita di dunia ini. Satu mat banget hidup kita di dunia ini. Ayo mun dibandingkan hidup di akhirat 1 hari sama 1000 tahun. Berarti mun ada orang hidup di dunia ini 1000 tahun, sehari di akhirat aja. Siapa ada yang 1000 tahun? Nabi Nuh aja tuh 950 tahun aja, ada sampai 1000 tahun. Apalagi umat Nabi Muhammad ini antara apa? 60 70. Jadi tuh kita hidup di dunia ini ingat tuh tentang akhirat, ingat tentang kematian, bahwa kita hidup di dunia ini kada lawas, sakit-sakit di dunia ya kada lawas juga sakitnya. Nah, lalu kita pikirkan akhirat kita. Pikirkan kayak apa karena kita di alam kubur, karena itu yang lebih lawas kita bagaimana daripada akhirat, daripada dunia ini. Talawas di alam kubur mungkin kita berada karena daripada kita hidup di dunia ini. Seapa ada hidup 60 70. Nah, tentang akhirat kita pikirkan, tentang kematian kita pikirkan. Banyaknya orang tertipu kehidupan dunia ini karena angan-angan yang panjang. Napa angan-angan panjang? Merasa hidup itu rasa lawas. Nah ini Pak, padahal kita hitung tadi dengan perhitungan akhirat kada sampai 10%-nya. Ibaratnya itu kada sampai sejam kita hidup di dunia ini, mau dihitung dengan waktu akhirat. Ada lawas. Nah inilah yang kita nahapi, inilah yang kita yang kita cari bujur-bujur lalu meninggalkan akhirat. Nah tetap paling ngarannya. Nah, jadi banyaknya orang tertipu dengan kehidupan dunia ini karena merasa lawas lagi hanyar mati. Itu jadinya perasaan tulul umur ya, tulul amal ini panjangnya angan-angan. Bahkan kan Rasulullah tuh menggariskan antara batas umur manusia dengan angan-angan tuh melebihi batas daripada umur. Jadi Rasulullah itu menggambar dengan menggaris satu garis, lalu memanjang dengan garis panjang, melewati daripada garis yang digariskan oleh Rasulullah tadi. Lalu sahabat menanyakan, ini apa gambaran ini wahai Rasulullah? Ujar Rasulullah, yang garis ini, yang berbujur ini adalah batas umur manusia. Yang garis bahalang lebih daripada garis yang berbujur tadi, ini adalah angan-angan manusia. Artinya umurnya ini tuh handap, tapi angan-angannya nang panjang. Kehidupan dunia ini satu mat, tapi angan-angannya merasa lawas, lebih daripada batas umur. Nah, jadi kita jangan terlalu panjang angan-angan, rancak-rancak kita mengingat kematian. Lalu kayak apa caranya agar kita tuh selalu ingat dengan mati? Orang bahari itu bila
hendak mengingat kematian itu caranya dengan menukar kain kapan badahulu turang bari. Kain kapan tuh siap sudah. Kada mahadang kain kapan urunan kada. Nya dia bisa ikan aku meninggal tuh karena kain kapannya buat urunan ini kan madakan. Kada mahadang nang itu. Ba'astillah badahulu manukar. Lalu kayak tengah malam bangun sembahyang tahajud, ambil kain kapan itu, nah ampar ini nang dijadikan pasahapan. Nah sembahyang tahajud tengah malam orang guringan di saat sunyi sepi nah kayak itu seorang ingat dengan kematian. Ini bangkai nana pacang kain kapan yang membungkus aku nih, nah pacang aku meninggal dunia ini bangkai yang membungkus aku. Ayo mun bujur-bujur ingat nah kayak ini tengah malam saat sunyi nah kayak ini bisa-bisa kembali lihat banyu mata ingat pacang aku mati nah ini pang nama pacang membungkus aku nih. Nah pacang membungkus aku nah ini pang nah kainnya sudah dibawa untuk sujud tuh, dibawa untuk beribadah sudah. Nah mudah-mudahan karena aku di alam kubur dapat kenikmatan. Nah sehingga orang tuh selalu ingat dengan kematian. Tengah malam enak bangun, bawa sembahyang dijadikan pasahapan kain kapannya tadi tuh. Itu bersiap-siapnya orang pacang mati. Itu orang bahari nah kayak itu. Nah tahun kita wayah ini ada apa sudah mau pacang bersiap-siap nukar kain kapan itu lalu dijadikan untuk beribadah atau kalau perlu bawa untuk berumroh atau bawa berhaji. Nah di apa tuh dipakaikan untuk kain ihramnya. Lalu karena ini kainnya ini pacang membungkus aku, pacang apa namanya menjadi kain kapanku. Nah dibawa berumrah, dibawa berhaji pulang. Saking siapnya dengan kematian sehingga bila melihat kain kapan itu, nah hati itu rasa bergibar-gibar, rasa parah lawan mati karena apa melihat sudah pacang kain yang membungkus saurang. Amunnya kadada nang ini. Nah untuk mengingat kematian itu kadang kita lalai, kadang kita lupa. Lalu ingat gawian aja, ingat dunia aja. Nah ini pangna menjadikan angan-angan kita panjang jadinya. Nah kayak bibinian enggak. Nang dilamari itu gue antak sabubuting kain kapan. Jangan selamari hibak lawan baju pakaian aja. Nah ini nang pacang apa namanya? Nang pacang membungkus aku tuh. Nang ada nang ini kada tak pakai karena akhirnya. Nah lalu kada tapi mau lagi anak bertukar-tukar baju banyak-banyak. Kenapa? Kada tak pacang tak pakai gue. Ini nang iyanya karena nang akhir nang aku pakai itu ya kain kapan nang ini. Nah, mun ibu-ibu tuh mau menganggap kain kapan di lamari itu, insya Allah kada mau hibak lamari itu dengan pakaian. Kenapa? Karena ingat dengan kematian tadi. Ini apa hibak lah lamari? Setiap bulan tuh nukar baju, bahkan setiap minggu. Apalagi binian ini model baju tuh lain-lain. Ya kan? Ini jangan minta kenakan pada guru kaspol oleh tahu sih. Ya kan? Berganti-ganti baju ini tuh. Sebulan tuh bisa 3 kali 4 kali ganti modelnya tuh. Jangankan baju-baju nang larang, baju dasar itu jaket modelnya belain-lain. Mun ini itu kan model lain, kalau anak model lain, kalau model hanya model. Nah iya itu menumpuk baju ini sampai selamari. Akhirnya kita pakai itu, nang akhir dipakai apa tuh? Iya kain kapan tadi. Nah jadi tuh kita menghendak mengingat kematian, nukar apa namanya kain kapan gitu. Nah kalau perlu kayaknya kita bawa umroh, bawa berhaji. Nah ini nang pacang membungkus aku kayaknya. Nah
Nah bila malam hampar jadikan sejadah untuk sembahyang tahajud, duduk nih itu merenung pulang, merasa tuh parak sudah pajang mati. Namun sampai ini insya Allah tuh bisa-bisa mengalir air mata kita, menetes air mata kita, merasakan bagaimana kayak aku dalam keadaan sakaratul maut, bagaimana kayak aku dalam keadaan di dalam kubur, bagaimana kayak keadaanku di negeri akhirat di padang mahsyar dan lain sebagainya. Nah sehingga di situ kita mau sadar terhadap dunia yang ada nih. Nah jadi kita ingat dengan kematian tadi, jangan sampai kita melupakan kematian. Ingat akhirat, jangan sampai kita melupakannya. Senikmat apapun yang ada di dunia ini, itu malah menjadi petunjuk lawan kita agar kita tambah ingat lawan akhirat. Saat kita menikmati nikmatnya dunia, maka terbayanglah dalam pikiran kita, ini nikmatnya hanya sementara dan ini nikmatnya hanya satu. Di akhirat itu lebih banyak lagi dan kekal selamanya. Itu yang perlu kita hadirkan dalam hati. Jadi mun mengingat dunia aja, iya tuh kada ingat lawan mati. Nah tuh panjang angan-angan. Maka bila panjang angan-angan ini kayaknya batu-batu lambat, amal ibadah tuh malas, lawan dunia tuh tamak. Nah tuh bila orang tuh kada ingat lawan mati, sehingga batu-batu mengaina-aina akan aja kainakan dahulu. Kenapa? Karena masa lawas lagi hidup. Amal ibadah kaina-kaina aja kan dahulu, masih aja kalau aja minggu kaina, masih aja kaina besok masih aja. Nah lalu di situ menunda-nunda kebaikan dan menunda-nunda taubat dan tamak terhadap dunia. Bila sudah tamak lawan dunia, bila sudah tamak lawan dunia, maka tuh ada muncul hubbud dunia, cinta lawan dunia. Tuh orang tamak tuh sudah ada muncul tuh daripada hubbud dunia, cinta lawan dunia. Nah sehingga pun orang cinta lawan dunia, lalu kada ingat lawan mati lagi. Bahkan mati itu dibenci lawan inya. Ia kada hendak mati. Kenapa? Karena ini sudah jatuh cinta lawan dunia. Tapi mun orang jatuh cinta lawan akhirat, bila orang jatuh cinta dengan negeri akhirat, nah maka mati itu ditunggu-tunggu oleh inya. Nah tinggal kita aja mun ditakuni lah wajib kita saat ini mati hakun kada. Mun dasar orang cinta terhadap akhirat, maka ia mati itu kematian itu ditunggu-tunggu. Bahkan ia merasa gelisah hidup di dunia ini. Karena apa? Karena di sini kada nyaman. Sehingga ia nang dinantikan itu adalah kematian. Karena dengan kematian tadi dia akan berjumpa dengan orang yang dicintainya Allah Ta'ala dan akan masuk ke dalam kenikmatan yang abadi selama-lamanya. Jadi renungan lawan kita duduk Pak Umut, apalagi tengah malam kali itu ingat seorang ini meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah kah kada kah. Nah itu yang perlu dipikirkan. Jangan yang dipikirkan tuh dunia aja. Ini kayak apa nih, kayak ini toko sepi kayak ini, toko kada apa kawan bukan kayak ini, toko kan tapi ada pelanggan lagi kayak ini. Nah jangan terlalu dipikirkan gitu. Wah ini apa? Toko-toko sepi ya. Gara-gara apa tuh ya? Gara-gara shop online shop, nah itu kah? Gara-gara TikTok ya. Nah berita tuh kayak itu tuh. Anu ini dipikirkan terus karena habisnya. Bapikir pulang aku kayak ini dalam keadaan husnul khatimah. Kakada aku meninggal dunia kayak apa? Kayak nasibku di saat sakaratul maut. Kawan kakada mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ingatkan kayak itu tuh. Apalagi di saat kita berzikir Allah di tengah malam itu. Sebelum kita berzikir tuh ingat dalam hati, ya Allah, sebagaimana Engkau mudahkan aku mengucap kalimat ini waktu aku sehat ini, mudahkan ya Allah dalam keadaan sakaratul mautku juga untuk mengucap kalimat kayak ini. Nah
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di dalam hati itu berucap, ya Allah, dengan mudahnya ulun waktu sihat ini kawa berucap kalimat nangka ini, ulun harap ulun meminta lawan pian, ya Allah, mudahkan dua saat ulun sakaratul maut bisa mengucapkan kalimat nang kaya ini. Tambah apa tuh? Tambah ingat zikir itu lawan Allah Ta'ala. Nah, sehingga membayangkan saat sakaratul maut kayak apa kayaknya seorang mengucap kalimat ini, kawakah kada. Mun waktu sihat nah ini alhamdulillah pak kita tuh kawa berucap kawa mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini mudah nih. Tapi kada ada jaminan lagi di saat sakaratul maut itu, di saat roh kita dicabut oleh malaikat Israel, adakah jaminan kita juga pasti bisa untuk mengucapkan kalimat nang kaya ini? Nah, lalu kita bertawassul di saat kita hendak mengucapkan kalimat zikir ini, ketika kita hendak berzikir mengucap la ilaha illallah, beringat dalam hati, ya Allah, dengan mudahnya ulun waktu sihat ini bisa mengucap kalimat seperti ini, mudahkanlah ya Allah di saat ulun sakaratul maut. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, zikir lawan Allah Ta'ala. Nang dibayangkan karena sakaratul maut kawakah kada kama ucap nang kaya ini. Itu kita harus persiapan untuk kematian, karena kita ini setiap hari pacang beparak lawan kematian itu. Mungkin kita pacang beparak lawan kematian, nah lalu persiapkan. Jangan kematian ini semakin berjauh aja kita bersantai. Jangan kematian ini semakin berjauh lawan kita, ayo jangan hendak bersantai-santai bersenang-senang dahulu. Tapi nyatanya, faktanya kematian ini pacang menemui kita, pacang beparak lawan kita sehari-sehari. Inya menemui memaraki lawan kita, kadang pacang menjauhi. Namun semakin beparak tuh, maka kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi kita dunia ini kita jadikan hanya sebagai percobaan untuk negeri akhirat, sehingga kenikmatan dunia apapun yang nikmat ini hanya satu rahmat Allah yang Allah turunkan ke dunia. 99 nikmat lagi masih Allah simpan di dalam surga. Jangan kita hanya mengambil yang satu ini, sedangkan kita kada peduli dengan 99 tersebut. Nah, itu aja kan dahulu kaina pulang kita sambung. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan kita panjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Belum minta halal, minta maaf, minta ridha dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi al-Fatihah.